Saat masyarakat mendesak agar RUU perampasan aset koruptor segera disahkan, DPR justru maraton menyelesaikan RUU TNI secara tertutup di hotel mewah. Sementara itu kebijakan penghapusan data STNK mati 2 tahun yang bisa berujung penyitaan kendaraan rakyat kembali menuai protes. Aturan ini akan mulai berlaku pada April 2025. Kemudian hujan komentar pun terjadi seperti yang tertuang dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPR RI bersama Korlantas, perpanjangan SIM dan STNK serta pajak kendaraan bermotor disorot sebagai beban bagi masyarakat, dengan anggota dewan menyebut perpanjangan ini seperti membunuh rakyat secara perlahan. Reaksi warganet bagaimana? Sangat panas. Ada yang komentar, RUU perampasan aset koruptor ditunda tapi yang dikebut rapat weekend dan tertutup, urgensinya di mana? Yang kita minta perampasan aset koruptor, yang dikabulkan perampasan aset rakyat. Aset koruptor aman, aset rakyat terancam. Kenapa negara lebih sigap dalam menyita aset rakyat daripada merampas aset koruptor? Sahabat, kalau Anda tidak geram dengan hal ini semua, artinya Anda sudah apatis. Namun menjaga diri tetap stabil emosinya, menjadi manusia yang memiliki emosional intelektual yang tinggi memang tantangan tersendiri. Di tengah hiruk pikuk emosi warganet menyulut kita, diam sesaat, dinginkan sesaat untuk tidak terbawa arus dan mencoba mempelajari lebih dalam, itu lebih baik. Apa yang didapat? Coba bayangkan kalau Anda jadi Presiden Prabowo saat ini, di mana kaki organik pemerintahan belum berjalan sempurna. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang dimaksud dengan belum berjalan sempurna? Terdapat beberapa fenomena psikologis di pejabat kabinet saat ini dan badan pemerintahan saat ini, yaitu mereka masih merasakan euforia kemenangan Pilpres 2024 kemarin dan masih gumunan atas jabatan yang diemban. Para staf sus, para wakil menteri, para pejabat yang baru menjabat masih pada euforia, masih belum paham mereka harus kerja apa KPI produktivitas mereka yang mereka harus capai itu apa. Belum jelas sepak terjang kerjaan mereka. Mereka hanya flexing ke lingkaran mereka bahwa mereka sekarang menjabat, namun kerja apa, membuat apa untuk rakyat tidak paham. Lalu kaki organik presiden itulah yang sedang tidak berfungsi karena memang bukan orang meritokrasi yang dipilih, yang mengerti apa itu birokrasi pemerintahan dan bagaimana kerja sistem pemerintahan. Kedua, adanya masalah di kaki organik presiden lainnya dari pejabat yang dari sisi politik seperti para menteri dan kepala badan yang orangnya punya 2 kepala atau orangnya punya 2 pemimpin. Seperti di bawah presiden namun juga petugas partai atau petugas mantan pejabat. Kepala daerah PDIP itu punya 2 kepala, 1 presiden, 1 lagi ketua partai. Kalau di pemerintahan juga demikian, ada yang 100% taat Presiden Prabowo, ada yang harus tanya dulu ke ketua partai mereka, walau mereka sudah koalisi. Yang paling sulit adalah mengendalikan atau memerintah jabatan organik Presiden Prabowo yang orang tersebut adalah kaki organik Pak Jokowi. Seperti misalnya di kepolisian, isunya begitu. Yang bisa dikatakan pejabatnya adalah masih orangnya Pak Jokowi, yang masih taat pada perintah beliau karena hutang budi mungkin pada Pak Jokowi, yang membuat sering tidak segera bergerak seirama totalitas menjalankan segera gaspol sesuai perintah Pak Prabowo. Maka sejauh ini demi gerak cepat, Pak Prabowo hanya punya 2 lembaga yang saat ini bisa dikendalikan penuh, yaitu 1 kejaksaan dan 2 TNI. Pak Prabowo ingin menggunakan untuk sementara kekuatan penuh tersebut dengan pertama merubah undang-undang TNI agar bisa lincah bergerak, memangkas ketidakefisienan orang-orang di bawah lembaga yang tidak gercep. Kalau saya sih yes sejauh ini. Untuk penambahan usia pensiun pejabat TNI Polri juga yes terhadap masuknya TNI ke 6 lembaga, yaitu Kelautan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejagung, dan Badan Perbatasan. Juga TNI aktif dikaryakan di kementerian sesuai dengan kebijakan Presiden. Situasi saat ini darurat manpower, kurang manpower. Itu pendapat saya loh. Monggo kalau pendapat sahabat apa? Peace.